على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ila akhir ayat, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Hadirin pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini menjelang buka puasa kita kembali dipertemukan dalam suasana yang sangat berbahagia, di mana kita seluruh umat Islam dapat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan sampai pada waktu berbuka puasa nanti kita dapat melaksanakannya dengan baik dan sempurna. Salawat dan taslim tentunya tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi pembawa risalah yang menjadi penuntun kita bersama hingga akhir hayat nanti. Pemirsa yang saya muliakan, terutama kaum ibu-ibu yang masih berada di rumah, yang sementara bergelut dengan aktivitas sorenya di sore hari ini. Adapun tema yang akan saya angkat pada kesempatan sore hari ini adalah ibu adalah sekolah pertama dan utama. Dalam sebuah syair Arab dikatakan al-ummu
madrasatul ula wal abu mudiruha, yang artinya ibu adalah sekolah pertama dan ayah adalah kepala sekolahnya. Kaitan dari ayat yang saya bacakan tadi dengan syair ini tentunya ada hubungannya. Berangkat dari konsep bagaimana kita mengajarkan kepada buah hati kita untuk senantiasa berbuat baik. Tentunya itu kembali kepada bagaimana ibu mengajarkan dari sejak kecil kepada buah hati kita sendiri. Kaitannya dengan syair yang saya angkat pun tadi, bahwa ibu adalah sekolah yang pertama bagi seorang anak. Kenapa? Setelah ibu mengandung, setelah ibu melahirkan, maka kontak pertama yang dilakukan atau yang dirasakan oleh anak adalah ibunya. Meskipun jauh daripada sebelum itu, ibu sudah melakukan kontak dengan anak ketika anak sudah berada dalam rahim. Dan sampai akhirnya dia keluar dari kandungan, ibu pula lah yang menjadi orang pertama yang diajak berkomunikasi. Maka sangat pantaslah ketika ibu menjadi guru yang pertama dan guru yang utama dalam proses pendidikan atau proses terbentuknya pemahaman bagi seorang anak. Bagaimana seorang ibu mengajarkan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai kehidupan kepada buah hatinya? Mulai dari yang kecil, yang paling sederhana sampai yang besar. Bagaimana ibu memperkenalkan banyak hal. Bagaimana ia memberikan banyak gambaran tentang sesuatu yang anak sama sekali belum ketahui. Mulai dari cara membaca, mengenal warna, mengetahui rasa, sampai pada hal-hal yang lebih berat lagi ketika anak sudah beranjak besar. Dan itu semua didapatkan oleh ibu. Dan waktu yang sangat dominan adalah dimiliki ketika anak dan ibu saling berdekatan. Dikatakan utama karena mulai proses menyusui sampai membesarkannya, kurun waktu itu dimiliki oleh ibu, bukan orang lain, kecuali anak yang dibesarkan oleh pembantu atau baby sister. Maka bersyukurlah kita sebagai ibu yang bisa membesarkan anak secara langsung, bisa melahirkannya secara normal, kemudian menyusuinya secara normal, kemudian menyapihnya sampai membesarkannya. Tahap-tahap ini yang sebenarnya sangat menentukan bagaimana proses pendidikan, proses pembentukan sampai pembentukan akhlak yang akan menentukan bagi seorang anak. Peran ayah pun tidak lepas, tetapi membandingkan peran ibu dan ayah, waktu ibu dan waktu ayah, tentunya sangat kita akui bahwa ibulah yang paling dominan. Dikatakan di dalam syair tadi bahwa ibu adalah gurunya, sementara ayah adalah kepala sekolahnya. Artinya mereka punya peran yang sangat bersentuhan dan sangat terkait, tidak bisa dipisahkan. Jika ibu adalah guru, maka ayah adalah kepala sekolahnya. Bisa kita bayangkan bagaimana layaknya di sebuah lembaga pendidikan, di sebuah sekolah. Seorang ibu harus meminta pendapat kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah juga harus banyak memberikan nasihat, memberikan pendidikan, memberikan wejangan kepada gurunya sebagai guru yang akan membimbing anak didiknya. Dalam hal ini anaknya mereka sendiri. Kesimpulannya bahwa peran ibu sangat dominan dalam pembentukan pendidikan, terutama pendidikan akhlak bagi buah hati kita. Dan peran kerjasama dari ayah dan ibu sangat dituntut dalam hal ini. Albirru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر.